Orang ini mengikuti pengajian dilaksanakan di Desa Cipayung. Di TKP dan Nah, di TKP ya. Pada saat korban ini ikut kegiatan pengajian itu, sebelum mengikuti kegiatan dibayat dulu. Ini cerita dari korban. Dibayat dulu dibersihkan gitu. dengan cara ketika masuk disuruh naik ke lantai 3. Ya. Setelah sampai di lantai 3 diperintahkan masuk ke dalam kamar baring-baring. Ini pembaring sendiri ya. Sampai di situ dia baring-baring. Korbannya disuruh buka baju. Dia sendiri yang buka baju ya. Dia sendiri buka baju. Bukan yang terlapor yang buka baju, tapi dia sendiri yang buka baju. Kemudian setelah buka baju, ini bertanya nih korban, kenapa begini? Ya memang harus begitu supaya dibersihkan. Lalu kata korban ke saya, disedot. Saya tidak tahu disedotnya gimana, hanya dikatakan lalu kami disedot Pak. Kemudian berpikir, ini kok tidak sesuai dengan akidah. Tetapi dia sudah mengatakan demikian, tapi masih ikut lagi. Korban ini masih ikut lagi berapa kali. Setelah berapa kali mengikuti, korban ini baru sadar bahwa ini saya merasa tertipu. Kenapa? Dia sudah bayar. Ya, pembayarannya ini saya kurang tahu berapa dibayar, bermacam-macam ya. Setelah dibayar, kegiatan tersebut dia masih berjalan kegiatan, tapi setelah beberapa hari tidak ada dampak ke dia. Alasan apa dia mengikuti? Saya tanya, alasannya apa? Untuk mudah-mudahan mendapat berkat. Mudah-mudahan ikuti pengajian ini bisa mendapat berkat. Kedua, mungkin dalam hidup dia ada perubahan untuk bisa akan lebih baik lagi. Jadi kalau dikatakan dukun, tidak ada yang mengatakan dukun ya. Pertama mereka yang laporan itu, yang pertama datang 4 orang, dan kemarin laporan lagi, tidak dikatakan dukun, hanya dikatakan pengajian. Ini supaya beritanya tidak simpang siur ya. Seperti disampaikan rekan-rekan sekalian. Dan tadi kan komandan bilang bahwa korban sempat disuruh naik ke lantai 3 dan diminta untuk membuka bajunya, dan itu atas permintaan pelapor apa gimana? Terlapor apa gimana? Jadi itu menurut korban disuruh sama terlapor untuk buka baju. Dia sendiri membuka baju. Dia sendiri, bukan dipaksa. Dia sendiri setelah buka baju tidur dia, baru datang yang terlapor itu. Nah, setelah datang katanya dia disedot. Cara disedotnya saya tidak mengerti ya, karena tidak dijelaskan kepada saya. Disedotnya bukan, hanya dikatakan kami disedot Pak. Tanya kenapa? Biar dibersihkan katanya, dibersihkan biar bersih. Dan dalam laporan sendiri korban dilecehkan kan, disedot itu di alat kemaluan itu. Jadi gini, itu apa kemaluannya saya tidak cerita ke situ ya. Dia kena menyampaikan juga, hanya dikatakan disedot. Cuma pertama buat laporan untuk yang dilaporkan adalah penipuannya. Ya, merasa ditipu. Kemarin dia buat lagi laporan dilecehkan, perbuatan cabul. Ya, ini laporannya akan kami tindak lanjuti, kami lidik dulu, kami lengkapi saksi-saksi, jadi bukti-bukti untuk pendukungnya. Sejauh ini dan sudah sampai mana dan laporan yang dengan laporan para korban ini? Laporan yang dilakukan pihak kepolisian dan yang buat laporan, ya. Yang dilakukan sementara kita tindak lanjuti, ya, kita lanjuti. Kemudian kami didik, terutama untuk mencari alat bukti pendukung dulu. Ya. Dan untuk pengajian memang untuk laki-laki saja, kaum laki-laki atau wanita? Yang saya dengar itu memang untuk laki-laki saja, dan bukan hanya mereka berempat. Kata mereka ini yang datang ke saya, banyak juga pengikutnya, banyak ikut pengajian. Cuma mereka tidak ada yang mau laporan. Hanya mereka ini karena merasa mereka ini tidak sesuai dengan akidah, sehingga dia mau itu laporan. Artinya sejak kapan pengajian ini? Oh, tidak diceritakan itu. Ada rencana untuk memanggil terlapor dan? Nanti kita usahakan lengkapi dulu ya. Kita lengkapi dulu saksi-saksi, bukti-bukti pendukungnya, baru kita untuk mungkin melakukan klarifikasi dulu, manggil ya. Dan tadi komandan bilang bahwa murid di pengajian tersebut banyak, dan ada kemungkinan nggak korban-korban lainnya yang nanti akan untuk melapor gitu ke pihak kepolisian gitu dan? Mungkin dengan adanya korban ini, orang ini yang buat laporan, mungkin yang lain bisa membuat laporan juga. Dan polisi memberikan kesempatan gitu untuk para korban melapor gitu. Kepada yang merasa dirinya korban, silakan buat laporan, tapi kita harus kaji dulu apakah masuk unsur atau tidak, ya. Karena tidak semua laporan itu dikatakan sudah memenuhi unsur tindak pidana. Kita perlu pembuktiannya dulu.
Yang pasti pihak kepolisian sendiri akan tetap melakukan penyelidikan dan. Ya kita lakukan penyelidikan dulu, ya. Dan saksi berapa orang yang sudah diperiksa? Saksi karena baru kemarin ya laporannya itu ya, baru itu aja baru 4 orang gitu, ya. Dan salah satu korban Ya. Hanya mereka mengatakan sudah membayar tapi apa yang